Halo friends, balik lagi ke channel Talk P2P. Channel di mana kamu bisa berbagi kisah kamu tanpa takut harus dihakimin. Nah guys, hari ini kita ketemu dengan salah satu narasumber yang mau berbagi kisahnya ke channel Talk P2P. Talk P2P. Gak usah lama-lama, langsung aja kita kenalan dengan kakak siapa, sorry? Maria. Kak Maria. Kak Maria kabar sehat ya? Sehat. Sehat. Kak. Alhamdulillah, thank you. Iya. Baru kamu loh yang nanyain aku lagi ya. Iya. Oke, Kak Maria, asli orang Jakarta atau perantau? Lahir Jakarta. Lahir di Jakarta. Lahir dan besar Jakarta. Oh, lahir dan besar di Jakarta. Berarti udah berapa lama nih di Jakarta, Kak? 29 tahun. 29 tahun. Mature ya berarti ya. Iya. Tapi awet muda banget kamu ya, Kak? Alhamdulillah banyak yang bilang. Apakah skincare-nya? Bagi-bagi dong rahasianya. Rajin wudhu aja. Rajin wudhu, guys. Oke, karena ini malam nisfu Saban ya. Jadi rajin-rajin wudhu lah kalian. Oke, Kak. By the way, kegiatannya kuliah, kerja, selebgram? Kerja. Kerja di mana, Kak? Di dekat sini jadi auditor. Oh, sebagai auditor. Ya. Udah berapa lama Kak Maria di auditor? Di total sekitar berapa ya? 4 tahunan kali ya. 4 tahun sebagai Iya, auditor. Iya. Tapi sorry, basically Aku emang kuliahnya accounting. oh accounting, oke. S1 di Brawijaya Malang, terus lanjut S2 di UI, accounting juga. Wow, guys, ini nggak kaleng-kaleng ya pendidikannya ya. S1-nya di Brawijaya, S2-nya di UI. Oke, untuk anak-anak Brawijaya, UI, nih, cutting kalian ya. Oke, sip. Kak, kamu memilih accounting ini memang karena kamu sendiri yang memilih atau memang ada tuntutan dari keluarga yang memang background-nya accounting? Pilihan sendiri sih, tapi mungkin terinspirasi dari keluarga yang backgroundnya accounting waktu itu. Mungkin salah satu om aku dia accounting di Brawijaya, terus karirnya lumayan bagus, jadi mungkin aku awalnya terinspirasi dari situ, akhirnya milih untuk masuk accounting gitu. Oh, tapi apa sih menariknya sebagai accounting? Kan bukannya kayak mumet ya, maksudnya kita kan ngitung-ngitung apa segala macem. Apa sih menariknya bagi kamu? Apa karena salary-nya atau memang karena salary sih enggak ya, biasa aja. Oke. Terus Salary biasa aja. Tapi mungkin berawal dari kalau accounting tuh kita bilangnya accounting adalah suatu seni mencatat kayak gitu. Seni mencatat, oke. Dimana emang kalau misalnya accounting tuh ada aturan bakunya, cuma di situ kita kayak bisa apa ya namanya? Logikanya bisa bermain lah di situ, misalnya jurnal apa masuk kemana kayak gitu. Di situ sih mungkin karena oh berarti memang karena dari hati kamu sendiri ya. Awalnya gitu sih, tapi kayaknya lama-lama ya capek. Tapi sejauh ini Kak, apa sih yang paling menurut kamu kayak gue capek banget deh kerja di sini? Apa sih yang paling capeknya itu kalau sebagai accounting itu? Apa auditor misalnya? Khususnya auditor ya, mungkin semua teman-teman auditor juga ngerasain gimana lembur-lemburnya, apalagi di bulan-bulan sekarang nih ya, kan bulan Februari ya. Kita biasanya dari bulan November sampai Maret, April itu kita masuk ke peak season, jadi ngaudit laporan keuangan perusahaan. Nah itu emang karena deadline-nya tight banget, satu perusahaan atau satu klien bisa cuma 2 minggu atau 3 minggu atau 1 bulan untuk ngaudit perusahaan mereka selama setahun. Nah itu yang emang kita deadline-nya tight, akhirnya kita harus lemburnya bisa sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi, sampai jam 5 pagi kayak gitu. Itu ya. Lemburnya di kantor atau di apa WFH di rumah? Kantor. Sampai jam 5 pagi di kantor? Iya. Itu tapi sorry, by the way, married? Married. Suami kamu nggak marah pulang sampai jam 5 pagi? Marah sih enggak sih, karena dari awal nikah juga dia udah tahu kalau misalnya aku kerjaannya kayak gitu. Jadi aku udah ngasih tahu kerjaan aku bakal kayak gini-gini, masalah enggak. Terus dari dia sendiri sih sebenarnya enggak mempermasalahkan selama emang kamu pengen di situ. Cuma ya nanti lihat aja kondisi kesehatan kamu gimana. Kalau misalnya jatuhnya bakalan sering sakit atau kayak gimana dengan jam kerja yang kayak gitu, ya dipertimbangkan lagi aja gitu. Tapi ya sejauh ini ya, ada nggak sih rasa kekhawatiran dari suami kamu dengan kamu yang pulangnya sampai larut pagi itu? Khawatir sih pasti ada sih. Jadi misalnya kalau jam 12 malam aku belum pulang tuh pasti dia kayak udah yang
pulang jam berapa. Kalau misalnya belum pulang udah nginep aja deket kantor, nggak usah pulang ke rumah, takutnya amit-amit di perjalanan kenapa-napa gitu kan. Itu Berarti sih. sering ditemenin video call dong kalau misalnya lagi kerja sampai pagi gitu? Enggak juga ya? Cuma di chat aja gimana gitu. Oh, berarti bukan apa sih protek itu ya suami kamu ya? Berarti Enggak. masih agak longgar lah ya? Masih ngasih ya kebebasan ya sewajarnya aja kita. Oh, tapi pasangan asli orang Jakarta juga berarti? Pasangan dia orang Bandung. Oh, orang Iya. Bandung. Oke. Nah, Kak, kamu 29 tahun nih tinggal di Jakarta. Hal menarik di Jakarta itu apa sih yang bisa kamu bagikan ke teman-teman kita atau kita sih? Hal yang menarik ya, Tinggal di Jakarta atau kerja di Jakarta deh? apa yang menarik ya? Selain emang di sini sebagai sumber orang untuk mencari penghasilan, Oke. saya rasa nggak ada yang bisa dilihat sebagai menarik untuk kita berlama-lama tinggal di Jakarta ya. Karena mungkin kalau aku sendiri lahirnya bukan di Jakarta, mungkin aku nggak akan lama-lama di Memilih sini untuk ya. tinggal di Iya. sini berarti ya? Mungkin kalau ada kesempatan bisa tinggal di luar kota yang hidupnya lebih tenang gitu mungkin bisa. Berarti sebenarnya kamu tuh lebih pengennya tuh yang slow living ya, bukan yang fast living ya? Sebenarnya iya, kalau ngeliat orang Jakarta tuh kayaknya kalau kita lihat ya jalanan pagi pertama bangun udah macet, Iya. ya kan? Dari mulai jam 6 pagi tuh biasanya udah macet banget tuh. Suara tatetot, abis Oke. itu ngelihat orang lalu lalang di trotoar ini untuk bekerja yang sebenarnya apa sih yang kita cari, duit berapa juta itu, tapi kita habiskan dengan capek gitu kan. Oke. Yang sebenarnya kalau misalnya ada punya kesempatan dapat sumber penghasilan lain terus aku bisa hidup dengan tenang sih sebenarnya itu pilihan yang lebih baik gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya emang pengennya tuh Kak Maria tuh pengennya tuh hidup yang slow living aja gitu loh, nggak mau yang terlalu ngoyo ya Kak ya. Iya. Oke. Nah, prinsip hidup kamu nih Kak Maria, boleh dong di-spill sedikit apa sih yang menjadi prinsip hidup kamu untuk bertahan hidup di Jakarta ini? Prinsipnya untuk bertahan hidup Mm-mm. apa ya? Ya udah jalanin aja lah hidup gimana ya? Kalau misalnya sebenarnya jangan berhenti untuk cari peluang sih itu. Misalnya kita punya peluang yang lebih baik, apapun itu jangan ditutup. Kayak misalnya sekarang aku lulusan accounting ya. Kalau sekarang aku masih kayak merasanya ya aku stuck di yang emang jurusan aku. Cuma sebenarnya kan nggak menutup peluang. Misalnya aku bisa usaha yang misalnya nggak berhubungan sama sekali lah dengan apa yang aku pelajari. Nah, misalnya kayak gitu, ya aku mungkin akan mencari peluang yang bisa yang nggak aku tutup gitu loh kalau misalnya kesempatan itu ada gitu. Berarti nggak harus di accounting juga pekerjaannya ya. Misalnya dari accounting dia mau masuk ke informasi atau misalnya bagi komunikasi, itu bisa. why not ya? Iya, apalagi sekarang orang udah banyak kayak kakaknya nih bikin konten kayak gitu kan sekarang zamannya orang bikin konten. Mungkin di situ aku juga bisa belajar kali ya, cuma masih takut kalau bikin konten itu kan emang agak susah ya. Jadi salut sih sama orang-orang sekarang yang bisa bikin konten, ngedit konten segala macam kayak gitu. Emang kita paling keren Kak di sini Kak. Keren banget. Oke, Kak, bekalnya dong untuk yang teman-teman Talk P2P ini yang dari luar daerah mungkin yang mau merantau atau mau mencari kerja atau mau bertahan hidup di Jakarta, apa sih bekal yang harus dipersiapkan untuk dia bisa stay di Jakarta untuk bertahan hidup? Kalau mau ke Jakarta sebenarnya apa ya? Mungkin yang harus dipersiapin kalau misal kita lihat ya di Jakarta sekarang kan kebanyakan mata pencariannya dari pekerja kantoran. Oke. Nah kalau misalnya sebagai pekerja kantoran yang kamu bisa persiapin ya background kamu knowledge kamu lah bisa dengan pendidikan atau apa segala macam untuk biar kamu bisa bersaing karena di sini kalau misalnya di kantoran yang lulusan ibaratnya cuma kuliah atau SMK juga udah banyak. Jadi kalau misalnya dari daerah mau ke sini ya pasti kamu harus ada sesuatu yang lebih kayak gitu. Atau misalnya sekarang juga di Jakarta banyak yang selebgram gitu kan. Tapi sebenarnya kalau selebgram bisa dari mana aja sekarang kan namanya konten online nggak harus ke Jakarta. Kamu dari daerah cari peluang di daerah kamu bisa jualan apapun barang-barang di sana komoditas daerah kamu daripada ke Jakarta mendingan jualan itu deh. Gak usah ke Jakarta. Menu-menuhin ya? Menu-menuhin di sini udah padat. Saya
aja pengen Padat keluar. banget. Oke, Kak, terakhir insight positif apa sih yang mungkin Kak Maria bisa bagiin nih ke teman-teman channel Talk P2P? Boleh dong, Positif, sedikit aja. yaitu sih pertama jangan capek cari peluang itu bisa ada di mana aja. Nah, habis itu kalau misalnya kamu mau survive hidup di Jakarta yang keras ini emang harus tangguh mentalnya. Semangat. Intinya harus kuat mental ya. Yes. Oke, Kak, ini pertanyaan dari aku sendiri nih. Nah, waktu Kak Maria di umur 25 tahun lah ya, let's say 20 sampai 25 tahun. Pernah nggak sih ngalamin hal yang kayak arah gue tuh kemana ya? Gue tuh sebenarnya tuh maunya apa sih? Atau tujuan gue tuh sebenarnya maunya kemana? Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu, Kak? Pernah banget. Bahkan bukan di 20 sampai 25, sekarang pun juga masih. Oh, Sampai sekarang, apakah Oke. menjadi auditor adalah tujuan hidup saya? Itu kan masih jadi pertanyaan sampai sekarang gitu Oke. ya. Jadi ya kalau misalnya kita ngelihat oh umur segitu udah matang, umur 30 udah matang, udah tahu apa yang mau dicari, enggak juga. Sampai sekarang namanya orang hidup, menurut aku tuh selalu berproses, mau sampai kamu 40, 50 tahun masih mau tiba-tiba pindah ke area yang baru pun itu nggak masalah. Bahkan yang bikin KFC dia baru berhasil umur berapa? 50 60 tahun kan? Iya, betul. Betul banget ya. Oke, Kak Maria, boleh dong call to action-nya, ajakan untuk teman-teman bantu follow Instagram, YouTube, dan channel TikTok kita. Teman-teman semua follow Instagram dan YouTube-nya Talk P2P. Oke, diramein ya. Oke, by the way Kak, kamu pertama kali nih ada sesi interview di street begini? Iya. Oh iya, Iya pertama. first impression-nya gimana Kak? Agak deg-degan sih, ini gemetaran sumpah kalau diajak ngomong kayak gini. Oke. Makanya tadi aku bilang takut kalau misalnya aku ngomongnya gelagapan. Tapi by the way, so far enjoy? Ya oke lah. Enjoy ya. Oke, Ya, lumayan. guys, mungkin terakhir itu aja sesi interview kita dengan Kak Maria. Ini bagus banget insight-nya, semoga bisa kalian pakai ke kehidupan kalian sehari-harinya. Oke, Amin. sampai ketemu lagi di konten-konten kita selanjutnya. Bye-bye. Bye.